Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fahrun Rashid Rusman. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan pada Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan yaitu tentang atletik, lebih tepatnya pada nomor tolak peluru. Nah, saya akan membahas tentang pengertian, sejarah, alat yang digunakan, lapangan, serta cara melakukannya menggunakan gaya yang ada pada tolak peluru. Nah, untuknya itu kita masuk ke bagian penjelasannya. Tolak peluru adalah cabang olahraga atletik nomor lempar yang bertujuan untuk mendorong sebuah bola logam sejauh-jauhnya dari lingkaran tolak ke arah sektor pendaratan yang sah. Nah, adapun sejarah dari tolak peluru ini sendiri itu berasal dari tradisi melempar batu yang dilakukan oleh prajurit dan masyarakat kuno seperti di Yunani dan di Skotlandia. Ini mereka lakukan untuk menguji kekuatan mereka. Nah, pada abad pertengahan, kompetisi melempar peluru meriam menjadi populer yang kemudian itu berkembang menjadi olahraga formal dan menjadi bagian dalam olimpiade modern sejak 1896 untuk putra dan untuk putrinya itu pada olimpiade 1948 dengan teknik dan peralatan yang terus disempurnakan hingga saat ini. Nah, adapun alat yang digunakan yaitu adalah peluru itu tersendiri, yaitu terbuat dari bola besi yang terbuat dari bola yang terbuat dari besi atau kuningan dengan berat standar 7,26 untuk senior putra dan 4 kg untuk senior putri. Nah, adapun alat yang lain itu adalah balok penahan, itu terpasang pada bagian depan lingkaran tolak yang berfungsi sebagai pembatas kaki atlet yang dilapisi oleh cat putih dengan panjang 1,21 sampai 1,23 meter dan tingginya sekitar 10 cm. Lapangan tolak peluru terdiri dari dua bagian utama, yaitu lingkaran tolak dan sektor pendaratan. Lingkaran tolaknya itu memiliki diameter 2,135 meter dengan permukaan yang tidak licin, dan di bagian depan lingkarannya dipasang balok penahan. Dari tengah lingkaran terbentang sektor pendaratan berbentuk seperti potongan lingkaran dengan sudut 34,92 derajat, di mana peluru harus mendarat di area ini agar lemparan dianggap sah. Nah, aturan dasarnya yaitu atlet harus memulai dan mengakhiri tolakan dari dalam lingkaran tanpa menyentuh bagian atas balok, penahan, atau tanah luarnya. Peluru harus ditempelkan di antara leher dan bahu serta didorong dengan satu tangan dan tidak boleh dilempar atau diayun. Setelah menolak, atlet harus keluar dari lingkaran melalui bagian belakang dan hasil tolakan hanya diukur dari tanda terdekat yang dibuat peluru di sektor yang sah ke bagian dalam lingkaran. Nah, itu adalah penjelasan dari tolak peluru. Kemudian untuk gaya tolak peluru itu tersendiri itu terdapat dua gaya yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu gaya ortodoks, yang kedua adalah gaya O'Brien. Nah, untuk penjelasannya, gaya ortodoks seperti ini. Pada gaya ortodoks, atlet memulai dengan berdiri menyamping di belakang lingkaran, kemudian menghadap samping ke arah tolakan, dan peluru diletakkan di leher. Lalu atlet meluncurkan tubuhnya secara lateral atau menyamping ke arah tengah lingkaran. Begitu kaki tumpu mendarat, diikuti dengan putaran badan dan dorongan lengan yang eksplosif ke arah tolakan, yang memanfaatkan tenaga dari kaki, pinggang, dan dada untuk mengakselerasi peluru. Nah, contoh gerakannya itu seperti ini. Dan untuk gaya O'Brien itu gayanya lebih modern yang diawali dengan posisi membelakangi sektor lemparan di pinggir belakang lingkaran. Kemudian atlet meluncur rendah ke arah tengah lingkaran sambil tetap membelakangi arah tolakan.
Posisi power yang terbentuk sangat kuat karena puntiran tubuh yang maksimal, dan dari posisi inilah tolakan dilakukan dengan memutar tubuh 180 derajat secara eksplosif disertai dengan dorongan kaki dan lengan dan menghasilkan tenaga yang lebih besar dibanding gaya ortodoks. Dan untuk contoh gerakannya itu seperti ini. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai olahraga atletik pada nomor tolak peluru. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.